Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini saya akan bahas tema tentang penyebaran berita bohong atau hoax dan ujaran kebencian dalam Undang-Undang ITE. Pedoman dalam penerapan pasal tentang hoax dan ujaran kebencian ini dalam Undang-Undang ITE mengacu kepada Keputusan bersama Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung dan Kapolri, yaitu nomor 229 tahun 2021, nomor 154 tahun 2021, nomor KB-2 Romawi 6 2021 tentang pedoman implementasi atas pasal tertentu dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE pada tanggal 23 Juni 2021. Hoax atau berita bohong. Hoax atau berita bohong ini diatur dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE. Rumusan pasal yaitu disebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Nah, nanti dari rumusan pasal ini kita akan bahas ya bagaimana panduan untuk menentukan itu tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax itu sendiri. Konteks hoax. Pasal 281 Undang-Undang ITE ini bukan merupakan delik pemidaan terhadap perbuatan menyebarkan berita bohong atau hoax secara umum. Jadi ini tidak penyebaran hoax secara umum ya, tetapi melainkan perbuatan menyebarkan berita bohong dalam konteks transaksi elektronik seperti transaksi perdagangan, daring atau perdagangan online. Jadi di sini yang berkaitan dengan hoax atau berita bohong terkait dengan konteks penyebaran berita bohong untuk transaksi perdagangan online. Unsur tindak pidananya yaitu berita atau informasi bohong atau hoax dikirim atau diunggah melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran, daring, situs atau media sosial, loka pasar atau marketplace, iklan dan atau layanan transaksi lainnya melalui sistem elektronik. Nah, bentuk transaksi elektronik bisa berupa perikatan antara pelaku usaha atau penjual dengan konsumen atau pembeli. Jadi ini nanti untuk berlaku Undang-Undang ITE, hoax yang dikirimkan itu atau yang diunggah itu harus berkaitan dengan transaksi, ya, transaksi elektronik. Bukan tindak pidana. Pasal 21 Undang-Undang ini tidak dapat dikenakan kepada pihak yang melakukan one prestasi dan atau mengalami force majeure. Ya, jadi ketika ada ingkar janji, ini tidak bisa dikenakan terhadap pasal Undang-Undang ITE ini. Ingkar janji atau janji atas sebuah perikatan tetap dapat dituntut secara keperdataan. Pasal 21 Undang-Undang ITE merupakan delik material, sehingga kerugian konsumen sebagai akibat berita bohong harus dihitung dan ditentukan nilainya. Jadi kerugiannya harus sudah terjadi. Nah, definisi konsumen pada pasal 2 ayat 1 mengacu kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ujaran kebencian. Ini diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Rumusan pasalnya yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau bisa disingkat dengan SARA. Bentuk informasi yang disebarkan. Yang disebarkan bisa berupa gambar, video, suara, atau tulisan yang bermakna mengajak atau menyiarkan pada orang lain agar ikut memiliki rasa kebencian dan atau permusuhan terhadap individu atau kelompok masyarakat berdasarkan isu sentimen atas SARA. Jadi ini jelas ya, bentuknya gambar, video, suara, atau tulisan. Dan maknanya itu mengajak untuk atau menyiarkan pada orang lain agar ikut merasa kebencian atau permusuhan. Sekarang kita lihat pengertian menyebarkan. Dapat disamakan dengan agar diketahui oleh umum. Seperti dengan rumusan yang kemarin ya, yaitu mengikuti dengan penyebaran yaitu
masalah pornografi atau kesusilaan, yaitu diketahui umum. Bisa berupa unggahan pada akun media sosial dengan pengaturan bisa diakses publik, atau menyiarkan sesuatu pada aplikasi grup percakapan dengan sifat terbuka di mana siapapun bisa bergabung dalam suatu percakapan lalu lintas. Isi atau informasi tidak ada yang mengendalikan, siapapun bisa upload dan berbagi atau share keluar, atau dengan kata lain tanpa adanya moderasi tertentu atau open group. Nah, perbuatan yang dibuktikan yaitu motif membangkitkan rasa kebencian atau permusuhan atas dasar sara. Ini harus dibuktikan ya. Aparat penegak hukum di sini harus membuktikan motif membangkitkan yang ditandai dengan adanya konten mengajak, mempengaruhi, menggerakkan masyarakat, menghasut atau mengadu domba dengan tujuan menimbulkan kebencian dan atau permusuhan. Dua hal ini yang harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum. Motifnya dan tanda adanya konten dengan tujuan menimbulkan kebencian atau permusuhan. Makna antar golongan. Antar golongan adalah golongan rakyat di luar suku, agama, dan ras. Sebagaimana pengertian antar golongan mengacu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 76 garis miring PUU Step Romawi 15 garis miring 2017. Penyampaian pendapat. Penyampaian pendapat, pernyataan tidak setuju atau tidak suka pada individu atau kelompok masyarakat tidak termasuk perbuatan yang dilarang. Nah, jadi kalau pernyataan ini hanya pendapat atau sikap ini ya tidak sukanya kepada orang tidak termasuk yang dilarang. Nah, ini ada pengecualiannya. Kecuali yang disebarkan itu dapat dibuktikan ada upaya melakukan ajakan atau mempengaruhi atau menggerakkan masyarakat, menghasut atau mengadu domba untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan berdasarkan isu sentimen perbedaan sara. Kalau hanya sebatas pendapat saja itu nggak ada masalah, tetapi ketika ada sudah mengajak atau mempengaruhi atau menghasut, nah ini akan menjadikan bagian dari pelanggaran terhadap Undang-Undang ITE itu sendiri. Itulah tadi penjelasan dari video kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pendapat, saran, dan masukan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang dengan tema yang lain.